Halo, welcome back to my channel. Kali ini aku mau lanjutin review Mouse episode 19. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya, buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu kita langsung mulai ke pembahasannya aja. Dimulai ketika Sung Ji-eun telah melahirkan. Dia berniat membunuh bayinya, tapi dihalangi ibu Barem. Mereka berdua sama-sama takut bila anaknya itu seorang monster. Melihat Han Seo-jun, Sung Ji-eun langsung bertanya di mana mayat anak detektif Park. Han Seo-jun tidak ingin mengatakannya. Sung Ji-eun berkata kalau bayi itu ialah cucunya, darah dagingnya. Han Seo-jun tersenyum dingin. Dia pun mengingat saat sekretaris Choi memintanya menyelamatkan Barem. Awalnya dia menolak, tapi saat dia mendapati Barem adalah anaknya, dia pun menyetujuinya. Sung Ji-eun terkejut saat Han Seo-jun mengatakan kalau otak Sung Yo-han diambil saat dia masih hidup, dan dia membunuhnya. Dia lebih terkejut saat Han Seo-jun menyadari kalau Baremlah anaknya yang sebenarnya. Sung Ji-eun tidak terima dan seperti kehilangan nyawa bila mengingat Sung Yo-han. Go Mu-chi menanyai dokter di penjara tentang Sung Yo-han yang datang saat kejadian Nachikuk. Dia juga menanyai tentang hasil tes darah Han Seo-jun. Dokter itu berkata kalau darah Han Seo-jun tidak terdeteksi. Kemungkinan ada kontaminasi zat atau sampel darahnya kurang. Go Mu-chi langsung teringat hasil laboratorium genetika yang mengatakan Sung Yo-han bukan anak Han Seo-jun. Kembali, saat Barem pulang dari rumah sakit Mikaela, dia menyadari kalau Sung Yo-han itu kakak kandung Jae-hee. Sedangkan dia anak kandung Han Seo-jun. Di rumah, Barem menangis mengingat pesan terakhir ibunya. Kembali ke adegan terakhir episode 18, Barem terbangun. Dia bertanya kenapa Bong Yi datang. Bong Yi sangat gugup dan berusaha setenang mungkin menjawab pertanyaan Barem tanpa menimbulkan kecurigaan. Tapi Barem tahu kalau Bong Yi menyadari kalau dialah si predator. Di luar rumah Barem, Bong Yi berusaha meyakinkan diri kalau Barem bukan pelakunya. Di jalan, Sung Ji-eun berjalan tertatih. Dia mengingat saat dia dan ibu Barem berjanji untuk bertukar bayi dan terus mengawasi pertumbuhannya. Bila melihat anaknya menunjukkan tanda menjadi monster, maka harus bersiap untuk membunuhnya. Terjawab sudah kenapa bisa Sung Yo-han jadi anak Sung Ji-eun. Sung Ji-eun terus menangisi nasib malang Sung Yo-han. Hongju baru mendapat kabar kalau putranya hilang dan mengalami kecelakaan. Di rumah sakit, dia baru mengetahui kalau wanita parubaya itu ialah ibunya. Dia menangis melihat keadaan ibunya dan berkata kalau dia tidak berani menghadapi ayah dan ibu karena merasa bersalah atas kematian adiknya. Hongju mendapat telepon dari Sung Ji-eun yang memberitahunya kalau putranya berada di tangan detektif Park. Hongju segera berlari takut ayahnya menyakiti putranya. Tapi di depan pintu rumah sakit, dia melihat ayahnya menggendong putranya dan mengembalikan putranya. Go Mu-chi yang berada di kamar mandi tidak terpakai di penjara terus memikirkan kejadian Nachikuk. Dia terus memikirkan pernyataan Barem dan menyadari bagaimana bila Barem membohonginya dan Barem sendiri pelakunya. Kepala tim yang menerima surat pengunduran diri detektif Lee lewat email mulai meminta detektif Shin dan detektif Kang untuk mengawasi Barem dan menyelidiki kasus Kang Dok-soo, Lee Jae-sik, dan Kim Byung-tae. Hongju menemui Han Seo-jun di penjara. Dia mengatakan kalau dia akan membunuh Han Seo-jun dengan cara terkejam. Han Seo-jun bertanya kapan itu terjadi. Hongju menjawab, tunggu saja. Bong Yi teringat akan ucapan Go Mu-chi kalau neneknya menggenggam foto yang terbakar di tangannya. Bong Yi datang ke kantor polisi untuk melihat foto itu. Setelah melihat foto itu, dia mengenali kancing yang dijahit neneknya di baju Barem. Barem mencari info tempat tinggal bibinya dari Kitty Cafe. Dia pergi menuju tempat tinggal bibinya. Demi mengecoh pria Ozek,
Dia sengaja menaiki kapal dan meninggalkan pria Oz di kapal. Pria Oz menyadari Barem yang menipunya. Barem pergi ke Pulau Jeju. Saat mencari alamat, dia melihat Hunsuk di sana. Hunsuk mengajak Barem masuk menemui ibunya. Bibi sangat terkejut melihat Barem. Barem bertanya siapa sebenarnya bibinya itu. Bibi mulai menceritakan awal mula dia memasuki organisasi Oz dan mendapat tugas pertama melindungi Jaehoon. Dia terus mengawasi Jaehoon. Tapi lama-kelamaan dia pun memutuskan pindah dan kemudian menikah. Tanpa sengaja malah bertemu dengan Barem lagi. Sejak hari di saat Hunsuk tinggal di rumah Barem lah, dia memutuskan berhenti dari organisasi Oz dan berbohong dia akan pindah ke Amerika. Dari bibilah Barem tahu kalau organisasi Oz memberikan sebuah keyakinan di tiap anggotanya. Di rumah, Gomuchi terus menggali kasus pembunuhan si predator. Dia mengingat kecurigaannya akan perubahan perilaku Barem setelah operasi. Tiba-tiba, dia tersadar bagaimana bila dia salah menembak orang yang tidak bersalah. Tapi, dia berpikir lagi, kenapa Sung Yohan ingin membunuh Barem. Dia jadi teringat ucapan terakhir Sung Yohan saat dia menanyakan keberadaan Hankuk. Kepala tim menyuruh detektif Shin memeriksa CCTV di sekitar rumah Barem. Tiba di rumah Barem, dia berniat memeriksa CCTV di rumahnya. Detektif Shin ragu-ragu untuk masuk ke rumah Barem, tapi akhirnya dia tetap menerobos masuk. Saat ingin mencari letak CCTV, dia melihat laptop di meja Barem. Ketika dibuka, dia menyadari kalau itu laptop milik Kim Jung Sung. Detektif Shin melihat lagi foto TKP rumah Kim Jung Sung, tapi tidak mendapati laptop di sana. Dia bingung bagaimana bisa Barem memiliki laptop Kim Jung Sung. Dia membawa laptop itu ke kantor polisi untuk diselidiki. Gomuchi datang ke rumah lama Barem. Dari petugas konstruksi, dia mengetahui kalau rumah Barem memiliki basement dengan pintu yang berada di tanah. Dia juga tahu kalau sebelumnya Barem pernah datang ke rumah itu. Gomuchi mencari di antara reruntuhan dan mendapat sepotong foto di sana. Barem melihat hasil investigasi dirinya dan Sung Yohan. Di situ, Barem tahu ternyata Sung Yohan memutuskan tidak akan menjadi psikopat, sedangkan Barem telah menjadi psikopat. Tapi sifat itu terus ditahannya hingga organisasi Oz memutuskan memilih Song Suho sebagai alat untuk memicu sifat psikopatnya keluar. Barem menyadari kalau mereka berdua terus diawasi. Barem pun juga menyadari kalau inilah maksud ucapan Sung Yohan ke Jae-hee. Barem melihat rekaman di kartu memori yang diberikan bibinya. Kantor polisi, detektif Shin terus berusaha meminta ahli forensik untuk menyelidiki laptop Kim Jung Sung, tapi tidak juga berhasil. Di situ dia melihat detektif Lee datang. Detektif Lee melihat detektif Shin membawa laptop itu, berusaha mengambilnya tapi tidak berhasil. Detektif Lee melaporkan hal itu ke seseorang. Di parkiran bawah apartemen, detektif Shin ditusuk beberapa kali oleh pria Oz hingga tewas. Pria itu langsung mengambil laptop Kim Jung Sung. Berita tewasnya detektif Shin membuat semua rekannya bersedih. Bahkan Gomuchi tidak mampu mengendalikan emosinya. Gomuchi mendengar dari detektif Kang berkata kalau laptop yang ingin dibawa detektif Shin ke unit cyber untuk diperiksa sudah tidak ada. Gomuchi langsung ingin memeriksa CCTV. Saat melihat CCTV, dia tahu penyebab detektif Shin tewas. Dia ingin bertemu Barem, tapi detektif Kang berkata kalau Barem berada di Jeju saat kejadian ini. Bong Yi datang ke rumah Barem sambil membawa pisau, tapi rumah itu masih kosong. Barem belum tiba di rumahnya. Di saat itu, pria Oz datang dan membius Bong Yi. Di kantor polisi, dokter yang ingin mengobati Gomuchi menyarankan Gomuchi meminum obat itu, obat yang sama dengan yang diminum Barem. Merasa itu bukan obatnya, Gomuchi menolak. Tapi dari situlah Gomuchi tahu kalau obat itu bukan pereda nyeri kepala, tapi obat untuk menekan sifat agresif. Gomuchi bingung kenapa Barem meminum obat seperti itu.
Gomuchi datang ke rumah sakit, bertanya ke kepala rumah sakit mengenai obat itu. Kepala rumah sakit terlihat bingung dan gugup untuk menjelaskannya. Dia cepat-cepat menghindari Gomuchi. Di ruangan kepala rumah sakit, dia mencari tahu nomor telepon yang terakhir dihubunginya dan mencatatnya. Di apotek rumah sakit, Gomuchi mengetahui kalau obat itu diberikan langsung oleh kepala rumah sakit, sedangkan apotek hanya tinggal menyerahkannya ke Barem. Gomuchi meminta detektif Kang melacak titik lokasi dari nomor telepon yang dia dapat dari ruangan kepala rumah sakit. Detektif Kang berkata kalau itu ponsel sekali pakai dan ada 3 titik lokasinya. Gomuchi datang ke tiap lokasi yang diberikan detektif Kang. Hingga di lokasi terakhir, dia melihat mobil sekretaris Choi keluar dari sana. Sekretaris Choi tiba di suatu ruangan. Dia terkejut melihat Barem yang telah berada di sana. Dia bertanya bagaimana dia bisa menemukan tempat ini. Barem berkata dari Danili. Danili memberikannya alamat ini karena menganggap orang itu ialah predator paling berbahaya. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di episode 20.